Subjek-subjek dalam Undang-Undang Kepailitan. Apa sih itu kepailitan? Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU atau KPKPU. Dalam kepailitan terdapat subjek-subjek kepailitan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU atau KPKPU. Yang pertama, ada kreditor. Apa itu kreditor? Jawabannya ada di pasal 1, angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Atau sederhananya, kreditor adalah pihak yang memberi pinjaman kepada debitur. Kreditor memiliki hak eksekusi loh, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1. Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud melaksanakan haknya wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi anggunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator. Kemudian, pada pasal 61 menegaskan bahwa kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor tidak akan kehilangan hak karena ada putusan pailit. Pada pasal 1 angka 5 telah dijelaskan mengenai apa itu kurator. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Teman-teman, tahu nggak apa wewenang kurator? Pada pasal 16 ayat 1 disebutkan kurator berwenang melaksanakan tugas atau pembebasan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Meskipun terhadap putusan tersebut dijatuhkan kasasi atau pertinjauan kembali, kurator juga memiliki tugas dan tugas kurator telah tercantum pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, subjek selanjutnya yaitu debitor. Menurut pasal 1 angka 3, debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Kemudian, apa bedanya dengan debitor pailit? Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Hal tersebut didasarkan pada pasal 1 angka 4, yang dimana jika suatu putusan pengadilan sudah dikeluarkan dan dinyatakan pailit oleh hakim pengadilan niaga, maka nama debitor berubah menjadi debitor pailit. Syarat seseorang dinyatakan pailit sangat sederhana. Kepailitan bisa dijatuhkan apabila debitur memiliki kredit 2 atau lebih dan salah satunya sudah jatuh tempo. Dalam pasal 2 ayat 3, 4, dan 5 menyatakan, apabila debitornya adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Selain daripada Bank Indonesia, maka tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Jika debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing, dan penjaminan, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Sedangkan, dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Hakim pengawas. Pada pengurusan harta pailit, hakim pengawas melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para saksi untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal yang mengenai kepailitan.
Menurut pasal 66 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang intinya sama dengan ketentuan 64 Feilis Menserverdening, pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil suatu keputusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Sekian dari Sekian kami, dari kami, terima terima kasih. kasih. Fakia Jaizah, Rika Azhara Salsabila, Shelly Melsian Silva, Septian Devi Ananda. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.